Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Dewan Juri yang terhormat dan rekan cendekiawan yang kami banggakan. Kami dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan saya Saila Salsabila sebagai pembicara pertama, kemudian saudara Ferdi sebagai pembicara kedua, dan saudari Cheryl sebagai pembicara ketiga. Menanggapi masih perkembangan iptek di Indonesia telah didasarkan pada wawasan Nusantara, kami menyatakan tidak setuju dengan mosi tersebut karena seperti yang kita ketahui, perkembangan iptek merupakan suatu fenomena di mana manusia telah menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan alat-alat dan juga cara-cara yang akan memudahkan kehidupannya. Hal tersebut dapat kita lihat dari proses industrialisasi, globalisasi, dan modernisasi yang semakin hari semakin canggih. Dan kemudian apabila hal tersebut tidak didasarkan pada wawasan Nusantara, maka akan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia ini ke depannya. Karena menurut Lembaga Ketahanan Nasional, wawasan Nusantara merupakan suatu konsepsi dan cara pandang bangsa Indonesia untuk melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan menuju cita-cita pembangunan nasional yang didasarkan pada nilai-nilai fundamental seperti Pancasila dan juga UUD Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian kami meyakini bahwasanya apabila perkembangan iptek telah didasarkan pada wawasan Nusantara, maka bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati dirinya. Bangsa Indonesia tidak akan kebingungan dan dapat melakukan pembangunan dan juga mewujudkan cita-cita nasional dengan kemandirian yang dimiliki bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak akan lagi bergantung pada pihak asing apabila perkembangan ipteknya telah didasarkan pada wawasan Nusantara, karena bergantung pada pihak asing akan menjadikan kita kehilangan jati diri kita sendiri. Kemudian, namun hal tersebut tidak dapat kita lihat di dua sektor di Indonesia ini sendiri, seperti pada sektor industri sumber daya alam dan juga pada sektor pertahanan. Pada sektor industri sumber daya alam, kita tahu bahwasanya kita menyerahkan begitu banyak investasi pada investor asing. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Amerika Serikat mengelola 35% migas di Indonesia dan juga banyak lagi yang lainnya. Tentu hal tersebut, alih-alih berbicara tentang adopsi teknologi, kita mempertaruhkan begitu banyak kekayaan alam dan juga kesejahteraan masyarakat ke depannya. Hal ini tentunya harus diperhatikan mengapa kemudian perkembangan iptek harus didasarkan pada wawasan Nusantara, karena kita tidak bisa serta-merta mengelola negara ini untuk kepentingan beberapa orang saja. Namun wawasan Nusantara memberikan kita kesadaran bahwasanya kepentingan bangsa adalah kepentingan seluruh masyarakat. Kemudian pada bidang pertahanan, kita tahu bahwasanya industri pertahanan kita dan juga alutsista kita masih berbanding jauh dari negara-negara ASEAN lainnya, dan juga kita masih begitu banyak mengimpor persenjataan dari luar negeri. Apabila kita saja tidak mampu memproduksi persenjataan sendiri, lantas bagaimana kita dapat melindungi bangsa Indonesia dan melakukan upaya-upaya pertahanan negara? Tentu hal ini merupakan pernyataan bahwasanya mengapa bangsa ini belum mendasarkan ipteknya pada wawasan Nusantara, karena apabila iptek di negara ini telah didasarkan pada wawasan Nusantara, maka akan memberikan sumbangsih yang lebih banyak pada sektor-sektor krusial tersebut. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan tidak setuju dengan mosi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, konteks perdebatan kali ini adalah apakah perkembangan iptek sudah berlandaskan wawasan Nusantara atau sebaliknya, yang artinya apakah sudah terdapat optimalisasi perkembangan iptek dalam mendukung aspek-aspek penting yang berkorelasi langsung dengan wawasan Nusantara. Dalam hal ini kami setuju hal tersebut belum terjadi. Masuk ke dalam argumentasi saya. Poin-poin justifikasi mengapa perkembangan iptek belum berlandaskan wawasan Nusantara. Kami sepakat jika apabila perkembangan iptek yang berlandaskan wawasan Nusantara haruslah memenuhi aspek-aspek berikut, yaitu layer pertama, aktualisasi perkembangan iptek. Menindaklanjuti argumentasi yang telah disampaikan pembicara satu kami secara praktikal meyakini bahwasannya perkembangan iptek kita belum memenuhi kebutuhan wawasan Nusantara. Dalam hal ini, pemenuhan dalam mendukung iptek kemiliteran, seperti halnya kasus tenggelamnya KRI Nanggala yang secara nyata menunjukkan kualitas dan minimnya ketersediaan alat-alat kemiliteran berbasis iptek di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, kami meyakini bahwasannya wawasan Nusantara yang seyogyanya didorong oleh kemajuan iptek belum berjalan secara beriringan dan belum berjalan secara progresif. Layer kedua, kebutuhan perkembangan iptek dan keselarasannya dengan kebutuhan wawasan Nusantara berdasarkan urgensi yang ada. Dalam hal ini, perlindungan dan perkembangan ataupun pengembangan wawasan Nusantara itu sendiri. Hal yang kita butuhkan pada status quo saat ini adalah kemampuan digitalisasi pertahanan sebagai langkah strategis dalam menghadapi era digitalisasi ataupun ancaman proxy war yang menjadi problematika pertahanan masa kini. Selain itu juga, baik dari sisi industri, kami meyakini jika pengembang teknologi saat ini masih lebih masif dilakukan oleh orang dari luar dan masyarakat kita masih lebih dominan dalam menjadi konsumennya. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan industri yang lebih dominan merupakan produk asing, yang pada akhirnya penanaman nilai wawasan Nusantara kita menjadi kurang strategis karena tidak dikelola secara otonomis. Hal ini kami nilai buruk karena artinya pengoptimalan sektor potensial seperti industri belum dapat dioptimalkan oleh masyarakat kita sendiri sebagai penggerak utama dalam mengoptimalkan wawasan Nusantara. Kami
Kami percaya permasalahan ini timbul karena adanya kebijakan yang kurang strategis terkait penanaman nilai wawasan Nusantara dengan perkembangan iptek itu sendiri, dan juga kontribusi masyarakat yang kurang. Sehingga kami meyakini jika pembangunan difokuskan pada kemampuan riset dan pemberdayaan serta kontribusi masyarakat yang optimal, maka progresivitas dari dua aspek tersebut, yaitu pertahanan dan industri, tentunya akan lebih baik. Berdasarkan dua aspek krusial tersebut, kami sekali lagi meyakini jika perkembangan iptek belum melandaskan wawasan Nusantara. Terima kasih. Pada era modern ini, perkembangan iptek yang sedemikian pesatnya sangat krusial dalam mempengaruhi bidang industri dan pertahanan Indonesia. Jika tidak didasari oleh konsepsi cara pandang wawasan Nusantara, perkembangan ini tentunya dapat mencederai falsafah-falsafah bangsa seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan juga akan menghambat pembangunan nasional. Namun dalam prakteknya jelas jauh dari kata tercapai bahwa Indonesia telah menerapkan wawasan Nusantara dalam perkembangan iptek di bidang industri dan pertahanan. Bila seperti ini, perkembangan iptek lama akan memudarkan nilai-nilai wawasan Nusantara sehingga pengaruh asing akan mudah masuk menjadi budaya massa. Jika hal ini terjadi, masyarakat Indonesia akan kehilangan semangat nasionalisme dan patriotisme. Jika rasa ini hilang, akan banyak konflik-konflik yang menimbulkan gejolak sosial dan disintegrasi bangsa. Pada akhirnya, hal ini mengarah kepada perpecahan dan menghasilkan bangsa yang gagal. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang gagal, bukan? Maka Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan bahwa perkembangan iptek saat ini masih menjadi fasilitas yang menciderai nilai-nilai wawasan Nusantara karena satu, perkembangan iptek didominasi oleh pihak asing dan lebih menguntungkannya daripada masyarakat domestiknya sendiri seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama saya. Kedua, perkembangan iptek berfokus pada kegiatan impor dibanding riset dan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan aktualisasi perkembangan iptek pada bidang pertahanan dan industri belum berjalan progresif secara maksimal sesuai yang dibicarakan oleh pembicara pertama dan kedua saya. Dan ketiga, perkembangan iptek pada status quo belum mampu menopang kemampuan digitalisasi pertahanan sebagaimana pembicara kedua saya telah berkata. Dewan Juri yang terhormat, dari paparan argumen tersebut, sekali lagi kami tidak setuju dengan mosi kali ini dan bahwa perkembangan iptek di Indonesia jauh dari berlandaskan wawasan Nusantara. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, ada dua titik perdebatan beserta alasan mengapa kami lebih unggul pada mosi kali ini, yaitu apakah pengoptimalan iptek sudah berjalan optimal dan selaras dengan landasan wawasan Nusantara, dan mengapa iptek saat ini belum melandaskan wawasan Nusantara. Kami berhasil mendefinisikan kebutuhan dari wawasan Nusantara yang secara aktual belum berjalan selaras dengan perkembangan iptek global pada dua sektor krusial, yaitu industri dan pertahanan. Kami juga berhasil membuktikan jika kemampuan independen dari masyarakat Indonesia dalam mengembangkan iptek pada bidang industri yang masih defisit kuantitas sebagai penggerak utama dalam indikator pengembangan iptek pada sektor-sektor krusial di dalam status quo. Sebagai tim oposisi, kami bangga menutup kasus kami.